Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 3. Teksnya ayat 1 sampai 15 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Salomo yang mempersembahkan 1000 korban bakaran memohon kepada Tuhan hati yang paham. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 15. Tuhan memberikan penuh hikmat pengertian kepada Salomo dan janji akan memberi kekayaan dan kemuliaan sebab permohonan Salomo baik di mata Tuhan. Kesimpulan, Salomo menerima anak Firaun sebagai istrinya dan mulai pembangunan istana, rumah Tuhan, dan tembok sekeliling Yerusalem. Ketika masih belum jadi rumah Tuhan, Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran di bukit pengorbanan Gibeon. Dan ketika Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Salomo, dia memohon kepadanya hati yang paham. Itu baik di mata Tuhan, sehingga ia memberikan penuh hikmat dan pengertian. Kemudian juga janji akan memberi kekayaan dan kemuliaan. Setelah bangun, Salomo mempersembahkan lagi dan mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Ajaran tentang Allahnya. Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Salomo dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Dan ia mendengar permohonan Salomo yang memohon hati yang paham. Itu baik di mata Tuhan. Jadi ia memberikan penuh hikmat dan pengertian, kemudian juga janji akan memberi kekayaan dan kemuliaan. Inilah Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Salomo berkawin dengan anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalemnya. Memang itu secara politik khususnya. Memang secara politik dia berkawin dengan anak Firaun. Sampai itu masih belum jatuh penggodaan. Tetapi itunya nanti menjadi penyebab penggodaannya. Kedua, Salomo yang mempersembahkan 1000 korban bakaran di bukit pengorbanan Gibeon memohon kepada Tuhan yang menampakkan diri dalam mimpinya akan memberikan hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatnya. Ketiga, sekembalinya ke Yerusalem, Salomo berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Aplikasi hari ini. Pertama, memohon kepada Tuhan hanya yang layak di matanya, yang baik di matanya, dengan memohon untuk orang lain, bukan untuk dirinya pribadinya. Memang, permohonan yang layak di mata Tuhan ini lebih penting. Dan Salomo, karena sudah tahunya itu apanya, dia telah berhikmat. Namun, Tuhan menambahnya hikmat baginya. Kedua, Sheol kasih karunia Tuhan dengan saudara seiman dengan makan dan minum bersama. Ketiga, usaha akan paham hati jemaat dan kehendak Tuhannya. Akhirnya PR praktek hari ini, mendengar cerita-cerita orang lain dengan hati terbuka dan melihat hati mereka dengan hati yang paham dari Tuhan dan memohon hikmat kepada Tuhan untuk memelihara mereka dengan hati yang paham kehendak Tuhan. Itu pentingnya, bukan untuk mencukupinya keinginan pribadi, hanya untuk memelihara mereka dan untuk menepati kehendak Tuhannya begitu. Inilah penting bagi orang Kristen dan semuanya itu berdasarkan hati yang paham dari Tuhan. Hari ini juga selama melayani,
Tuhan Yesus memberkati.